Shalom, selamat sore, saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pembahasan firman Tuhan dari pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Esau dan Yakub. Mari kita tunduk kepala sejenak. Tuhan Allah Bapa kami di kerajaan sorga, segala hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk penyertaan dan berkat-Mu sepanjang hari ini, hari kerja kami. Dan saat ini kami boleh menyempatkan diri untuk mendengar uraian pendalaman sekolah sahabat pada minggu ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong hati pikiran kami boleh mengerti dan kami menerima berkat melalui firman ini. Memberkati kami semua Tuhan dalam kehidupan kami. Senantiasa Tuhan akan pimpin dan lindungi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Esau dan Yakub. Kita tahu ceritanya. Dua bersaudara. Tetapi yang bungsu, Yakub, telah mengakali kakaknya untuk menjual hak kesulungan dengan semangkuk kacang merah. Kemudian Yakub pun menipu ayahnya yang sudah usur dan tidak jelas penglihatannya, dan tidak lama lagi usianya, dia akan memberkati anak sulungnya Esau. Sementara anak sulungnya disuruh untuk berburu kesukaan Ishak ayahnya, ibunya Ribka menyuruh Yakub untuk berpura-pura sebagai kakaknya. Dia disuruh mengolah domba dengan masakan yang disukai ayahnya, lalu dipakaikan pakaian Esau dan tangannya dibalut kulit domba yang telah disembelih dan diolahnya. Ishak tertipu. Dia pikir Esau, dia berkati hak kesulungan Esau kepada Yakub. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu Esau pulang dan telah memasakkan dan ingin mendapatkan berkat itu, taulah bahwa ayahnya telah ditipu oleh Yakub. Maka marahlah Esau, dan Esau berjanji bernasar akan membunuh Yakub. Dan Yakub kemudian lari ke Mesopotamia, kampung halaman ibunya. Di sana Yakub tinggal selama 20 tahun. Dan kemudian dia rindu pulang ke rumah, ke kampung halamannya. Dan Tuhan pun menyuruh Yakub untuk pulang ke kampung halamannya. Persoalannya adalah bagaimana nanti bila bertemu dengan Esau kakaknya yang dulu berniat membunuhnya. Yakub sangat takut, cemas. Sekarang Yakub tidak sendirian. Dulu dia meninggalkan kampung halamannya sendirian, tapi sekarang dia sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak-anak, mempunyai budak laki-laki dan perempuan, mempunyai ternak yang banyak. Nah, bagaimana nanti kalau ketemu dengan Esau? Yakub sangat getir, sangat takut hatinya. Menjelang keesokan harinya bertemu, pada malam itu Yakub ingin menyendiri, ingin menghilangkan rasa takutnya. Di sana Yakub
bertelut berdoa kepada Tuhan di tepi sungai Yapok. Kemudian sementara dia melihat dosa-dosa yang telah dia perbuat, bagaimana dia menipu kakaknya, menipu ayahnya, sehingga sekarang dia merasa ketakutan atas ancaman daripada Esau. Dia memikirkan bagaimana dengan keluarganya yang tidak bersalah, yang akan mengalami dibinasakan oleh Esau dan tentaranya. Yakub berdoa. Sementara berdoa, tiba-tiba tubuhnya dipegang seseorang. Di tengah-tengah kegelapan, Yakub tidak melihat siapa itu, dan dia kira ini adalah musuhnya. Lalu Yakub bergulat dengan orang ini, saling sikut, saling ingin menguasai, saling membanting. Tetapi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Dan itu sepanjang malam sampai fajar mereka. Pada saat-saat seperti itu, kembali Yakub melihat dosa-dosanya. Di situ dia menyesal. Dia berseru kepada Tuhan, bertobat, mohon pengampunan. Lalu sementara fajar menyingsing, orang yang bergulat dengan Yakub berkata, Kejadian 32 ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub sadar, orang ini bukan musuhnya. Orang ini adalah utusan Allah. Dan dia telah berusaha untuk mengalahkan, tetapi tidak mungkin. Fisiknya tidak mungkin mengalahkan utusan Allah ini. Lalu Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Yakub rindu untuk diberkati, untuk diberikan kekuatan untuk besok menghadapi Esau. Ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Loh, siapa yang menang? Secara fisik, Yakub tidak mungkin tidak dapat mengalahkan orang itu. Tetapi di hadapan Allah, Yakub telah menjadi pemenang. Mengapa? Karena Yakub menyadari dosanya. Yakub menyesal dan memohon ampun kepada Tuhan. Dan Yakub percaya, teringat akan janji Tuhan pada waktu di Betel, di mana Tuhan menjanjikan akan melindungi, menyertai Yakub, membuat keturunannya menjadi bangsa yang besar, seperti janji kepada kakeknya Abraham dan Ishak ayahnya. Saudaraku, inilah yang membuat Yakub menang terhadap Allah, yaitu memohon pengampunan, menyesal, kemudian menuntut janji-janjinya dan berserah kepada Tuhan. Dan Yakub menjadi pemenang. Setelah orang itu pergi, Yakub berubah. Dia tidak cemas lagi. Dia tidak getir lagi. Dia telah mendapatkan jaminan, mendapatkan berkat daripada malaikat utusan Allah itu. Dan dia mempunyai keberanian untuk bertemu dengan Esau pada esok hari. Saudaraku,
malam itu disebut malam kepicikan Yakub. Malam yang membuat Yakub menjadi orang yang tidak berdaya. Orang yang ditentukan oleh pilihannya. Nah, menurut nubuatan, umat-umat Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan mengalami masa kepicikan Yakub, yaitu masa di mana umat-umat Tuhan akan bimbang, bisa kalah atau bisa menang. Mengapa? Mari kita buka di dalam Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11 mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Setelah Yesus keluar dari bilik yang maha suci, yang berarti penghakiman, penentuan siapa yang selamat, siapa yang tidak, sudah final. Kemudian sebelum datang ke dunia, kedatangan yang kedua kali, Roh Suci, Roh Kudus akan ditarik, dan tidak ada lagi orang yang bertobat untuk diselamatkan. Itulah yang disebut pintu kasihan tertutup. Lalu kalau tidak ada Roh Suci, bagaimana? Dikatakan orang yang jahat, orang yang cemar semakin berbuat jahat dan cemar. Tetapi umat-umat Tuhan yang kudus dan yang benar berbuat yang kudus dan benar. Tetapi tentu umat-umat Tuhan yang kudus akan diancam, akan diseksa, akan dimusuhi oleh orang-orang jahat. Sehingga orang-orang umat-umat ini menjadi bimbang, menjadi takut. Apakah benar kita akan selamat? Dan kehidupan kita penuh dengan ketakutan. Itulah yang disebut masa kepicikan Yakub. Kalau umat-umat Tuhan selalu ingat janji Tuhan, pegang teguh iman mereka bahwa apa yang telah dilakukan pada masa lalu telah diampuni Tuhan dan menghidupkan kebenaran, maka dia akan selamat, disebut pemenang seperti Yakub telah menang. Saudaraku, masa kepicikan Yakub di depan umat-umat Tuhan yang masih hidup menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah kita yang masih hidup sekarang tetap ingat janji Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita, apapun betapa besar dosa kita, dan kita tetap percaya rahmat Tuhan, pengampunan Tuhan boleh menjadi milik kita, dan kita pun akan mendapat keselamatan dan menjadi pemenang. Tuhan memberkati kita. Amin.